Bab 721. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Pihak lain yang ditunjuk adalah bangunan perumahan kosong yang belum selesai di pinggiran kota. Tujuan memilih tempat seperti ini sudah jelas. Saudara Yang, apakah kita benar-benar ingin naik? Si Musang berdiri di lantai bawah dan menatap langit yang gelap. Suasananya suram. Jika kamu takut, kamu tidak perlu naik. Yang Xuan membuka mulutnya dengan ringan, lalu berjalan menuju pintu dengan tenang. Namun, hanya 2 langkah darinya, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang salah. Aku menoleh dan melihat si Musang merokok di pintu. Aku sama sekali tidak mengejarnya. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah, kata Yang Xuan dengan tidak sabar. Si Musang bingung dan menggaruk kepalanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan aku tidak perlu naik karena aku takut? Aku benar-benar merasa sangat takut, jadi aku akan menunggumu di pintu. Woge, Yang Xuan sangat marah hingga dia tampak seperti Venus. Kamu tidak dapat mendengar kata-kata positif dan negatif. Cepatlah dan pimpin jalan di depan. Saudara Yang, kamu tidak menepati janjimu. Pamanmu, cepat tunjukkan jalan. Yang Xuan tidak bisa berkata apa-apa kepada si Musang. Mengapa butuh begitu banyak upaya untuk berkomunikasi? Mereka telah sampai di atap. Para bandit berkuda itu sudah ada di sana. Si kepala datar melihat ada orang lain di sekitar si Musang, tetapi dia tidak peduli. Dia berkata dengan lemah, "Mana uangnya?" Si Musang menoleh dan menatap Yang Xuan. "Uang itu pasti tidak dibawa. Itu tergantung pada bagaimana Yang Xuan menanganinya. Menurutmu apa yang kulakukan?" Orang-orang bertanya padamu, "Apakah kamu membawa uang?" Yang Xuan berkata kepada si Musang. Ah! Si Musang tampak konyol dan dipaksakan. Dia tidak menyiapkan uang sebelum dia datang. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum pada si kepala datar, kurasa dia tidak membawa uang. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku hanya lewat dan tidak mengenal orang ini. Setelah Yang Xuan selesai, dia pergi ke satu sisi, mengeluarkan sebatang rokok dan meniup pinggiran matanya dengan santai. Worry, saudara yang tidak bermain seperti ini. Si Musang sangat gugup hingga hampir menangis. Tidak punya uang, apakah kamu bercanda? Si kepala pesek itu mengerutkan kening. Baiklah, bermainlah denganku. Benar, saudara-saudara. Pertama-tama potong kedua kaki anak laki-laki itu, lalu bawa kembali ke markas untuk dikalahkan oleh pemimpinnya. Setelah itu, beberapa bandit kuda dengan ganas mendekati si Musang. Saudara Yang, tolong aku. Si Musang ketakutan dan terus mengebor di belakang Yang Xuan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengenalmu. Yang Xuan mendorong Musang itu dengan wajah meremehkan. Kakak Yang, jangan bermain seperti ini. Musang menangis. Pada saat ini, para bandit kuda telah dipaksa untuk datang. Ketika mereka hendak mengulurkan tangan untuk menangkap Musang itu, Yang Xuan tiba-tiba berkata, apakah kalian menangkap orang yang salah? Dia bukanlah orang yang membunuh anak muda kalian. Seorang bandit kuda mendengus dingin, buktinya meyakinkan. Kami katakan itu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anak muda kalian terjepit dan patah inci demi inci. Sakitnya sampai mati. Tapi jangan katakan dulu. Tato di punggungnya sangat indah. Hanya saja ada tahi lalat besar di bahunya, yang agak jelek. Pria berkepala datar itu tercengang. Bagaimana kalian tahu? Yang Xuan tersenyum tenang, tentu saja aku tahu tanganku sendiri. Wow, begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang menatap Yang Xuan. Ketika mereka menemukan tubuh anak muda itu, tubuhnya sudah sangat rusak. Mereka tidak dapat melihat apakah ada tato di punggungnya, apalagi tahi lalat. Selain itu, menurut tubuh anak muda itu, tulang-tulangnya memang patah satu persatu. Kecuali pembunuhnya, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana anak muda itu meninggal. Yang, kakak Yang, apakah kau benar-benar melakukannya? Si Musang juga menatap dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Yang Xuan. Para bandit berkuda itu bahkan lebih terkejut lagi. Tanpa diduga, mereka menemukan pembunuh yang sebenarnya secara tidak sengaja. Mengapa kau membunuh tuan muda? Siapa yang memerintahkanmu? Pria berkepala datar itu bergumam. Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata dengan santai, tidak ada yang memerintahkanku. Aku hanya tidak menyukainya. Kau, tepat saat pria berkepala datar itu hendak marah, Yang Xuan melanjutkan, lagi pula, aku tidak hanya tidak menyukainya, aku juga tidak menyukai kalian para bandit berkuda. Mati saja,
Beberapa bandit berkuda benar-benar marah. Mereka mengeluarkan parang dari belakang dan siap menerkam. Berhenti. Pria berkepala datar itu tenang, menatap Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, karena kau adalah pembunuh yang sebenarnya, seharusnya selalu ada solusi untuk masalah ini. Bagaimana cara menghadapinya? Orang di sekitarmu mungkin telah menyuruhmu untuk mengambil 50 juta. Kita bisa menganggapnya seolah-olah kita tidak tahu. Kalau tidak, bukan saja hidupmu akan lebih buruk daripada mati, tetapi juga semua orang di sekitarmu, serta Ola Naga, tidak ingin hidup. Yang Xuan tiba-tiba tertawa, kamu pasti sangat mengenal Liang Jingru. Kalau tidak, dari mana kamu mendapatkan keberanian seperti itu? Aku juga akan memberimu kesempatan untuk melompat turun dari atas dan mati dengan bahagia, agar aku tidak melakukannya. Para bandit kuda itu benar-benar marah. Berikan padaku. Pria berkepala datar itu memimpin dengan menghunus parangnya dan bergegas menuju Yang Xuan. Yang Xuan mengangkat kakinya dan menendangnya hingga terjatuh. Kemudian tubuhnya berkelebat. Dia hanya mendengar suara tumpul. Dalam waktu kurang dari 5 detik, para bandit kuda itu tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Huang Tua, lemparkan mereka ke bawah. Yang Xuan memerintahkan. Si Musang sudah takut untuk buang air kecil sejak lama, saudara Yang, ini tidak bisa digunakan. Mereka pasti punya seseorang yang mengintai di Nanjiang. Begitu masalah ini sampai ke markas mereka, kita akan tamat. Yang Xuan berkata dengan tidak sabar, berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Jika kamu tidak melempar mereka ke bawah, aku akan melemparmu ke bawah. Si Musang ingin menangis tanpa air mata. Dia tahu bahwa begitu dimulai, itu akan di luar kendali. Sekarang bahkan jika kita melepaskan para bandit kuda ini, kita tidak bisa membalikkannya. Dia hanya menggertakkan giginya dan melempar para bandit kuda itu dari atap satu persatu. Saudara Yang, kali ini kita punya sesuatu untuk dilakukan, sesuatu yang besar. Wajah si Musang itu pucat pasi dan matanya penuh dengan keputusasaan. Sekarang aku akan menelepon Kakak Long. Sayang sekali kita sudah bekerja keras selama ini, tapi sekarang kita akan kehilangan nyawa kita. Jangan pedulikan. Yang Xuan berkata pelan, ini urusanku dengan para bandit kuda, terlepas dari Istana Naga. Cari beberapa orang untuk membersihkan tempat ini, lalu lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Ngomong-ngomong, kau tidak perlu memberitahu Long Xiaoman tentang ini. Setelah Yang Xuan berkata demikian, dia pergi dengan santai sambil bersiul di saku celananya. Perut si Musang ditinggalkan begitu saja di atap, berantakan tertiup angin. Kakak Yang, apa yang kau lakukan? Bisakah kau memberiku sepatah kata? Kalau tidak, aku tidak akan tenang dan akan memengaruhi IQ dan penampilanku. Si Musang berteriak di belakangnya. Jangan tanya anak-anak tentang orang dewasa. Suara ejekan Yang Xuan terdengar dari kejauhan. Si Musang duduk di tanah dan memukuli dada dan kakinya. Kali ini dia merasa sangat menderita karena hinaan Yang Xuan. Yang Xuan menyalakan mobil dan memanggil sambil mengemudi. Dia menelepon 2 kali, satu ke Sunan, mengatakan bahwa dia harus pergi keluar selama beberapa hari. Panggilan telepon lainnya ke Sue Chao, biarkan Zhang Beikai dan yang lainnya segera berkumpul di taman bermain untuk mempersiapkan ekspedisi utara. Tindakan tiba-tiba Yang Xuan bukanlah suatu kebetulan. Ketika ia pertama kali memulihkan ingatannya, rencananya untuk kehidupan ini adalah untuk hidup dengan tenang bersama menantu perempuannya. Namun setelah banyak hal, ia menyadari bahwa nasibnya telah ditakdirkan pada saat lahir. Ia seperti sebuah kapal yang berlayar melawan arus. Hanya ada 2 jalan maju dan mundur. Di Outland, dunia gelap sedang kacau, dan pasukan Xuanzi menghadapi banyak krisis. Yang Xuan tidak dapat melepaskan begitu banyak saudara yang hidup dan mati bersamanya. Di Tiongkok, selain Sunan, ada banyak orang yang perlu dilindungi, seperti Li Guoshan, Jiang Qing, Xiao Zi, Zhao Xiaodan dan sebagainya. Yang Xuan adalah juara Hou yang terkenal di dunia, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah manusia biasa dan tidak dapat meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan dunia. Sebelumnya, ia membantu Long Xiaoman dan Zhou Ahu menyatukan Jianghu bawah tanah Nanjiang dan membiarkan mereka mendapatkan pijakan di ibu kota provinsi. Motivasi awalnya benar-benar hanya untuk membantu. Namun kemudian, Yang Xuan perlahan memiliki idenya sendiri. Lingkungan dalam negeri cukup istimewa. Dunia gelap tentu tidak akan berhasil di sini, jadi dia harus mengubah caranya. Dia ingin menjadi pemimpin pertama di dunia bawah tanah dalam negeri,
lalu menggunakan sumber daya yang sangat besar ini untuk perlahan-lahan berintegrasi dengan pasukan Xuanzi, saling bergema dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat, dan merencanakan dunia bawah tanah dan dunia gelap seluruh dunia lagi. Hanya dengan cara ini Yang Xuan benar-benar dapat melindungi orang-orang di sekitarnya dan menjalani kehidupan yang aman. Namun, dunia bawah tanah dalam negeri itu rumit, dan tidak akan berhasil hanya dengan satu orang. Meskipun Long Xiaoman dan Zhou Ahu benar-benar berbakat, dibandingkan dengan organisasi-organisasi raksasa yang sebenarnya, Long Tang mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka bahkan jika mereka berkembang selama beberapa dekade lagi. Jadi Yang Xuan hanya dapat melakukannya sendiri. Sekarang, waktunya telah tiba. Bandit kuda memiliki kemampuan tempur yang kuat, memiliki sejarah yang panjang, dan pada dasarnya berbeda dari pasukan bawah tanah lainnya. Jadi, dari aspek manapun, Bandit Ma adalah pilihan pertama Yang Xuan. Taman bermain kamp pelatihan pinggiran timur. Pertemuan elit Tianmi 109 telah berakhir. Kalian sudah berada di sini selama beberapa waktu. Aku percaya bahwa selama waktu ini, kalian masing-masing telah mengalami kelahiran kembali. Kalian seperti pisau tajam yang tersembunyi dan panjang, dan mulai hari ini, pisau tajam kalian akan benar-benar keluar dari sarungnya. Dalam waktu dekat, aku harap kalian dapat berubah dari 109 anggota Tianmi menjadi 109 Jenderal Tianmi. Aku tidak hanya membutuhkan kalian untuk menjadi kuat, tetapi juga membutuhkan kalian untuk dapat memimpin ribuan pasukan. Kalian yang berjumlah 109 baru saja memulai. Di masa depan, Tianmi akan berkembang menjadi 1000, 10.000, 100.000, atau bahkan jutaan. Hari ini adalah langkah pertama kita. Sekarang dengarkan perintahku. Target, Xuancheng Utara. Tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, kalian harus berkumpul di tempat yang ditentukan dalam waktu 12 jam. Ingat, sebelum kita mengambil tindakan, aku tidak ingin ada yang tahu bahwa kita telah memasuki Xuancheng. Saudara-saudara, berangkatlah untuk ekspedisi utara. Yang Xuan melambaikan tangannya yang besar. Ekspedisi, ekspedisi utara, ekspedisi utara. 109 orang berteriak sepanjang hari. Darah mereka mendidih, dan mata semua orang memancarkan kerinduan dan kegembiraan. Melalui periode pelatihan ini, mereka tidak hanya menguasai efektivitas tempur yang kuat, tetapi juga menjadi sangat agresif. Dalam kata-kata Sue Chao, ada binatang buas di hati setiap orang. Selama kandang dibuka, akan ada sungai darah. Hari ini adalah hari ketika binatang buas keluar dari kandang. Utara, Xuancheng. Ini adalah kota kecil yang sangat biasa, dan kekuatan komprehensifnya tidak sebaik beberapa daerah yang sedikit berkembang di selatan. Kebanyakan orang biasa bahkan belum pernah mendengar nama kota kecil ini. Namun di dunia bawah tanah, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Xuancheng. Alasannya sangat sederhana, karena ada gunung yang tidak dikenal di sebelah Xuancheng. Tidak ada kuil di gunung itu, apalagi biksu tua. Hanya ada sekelompok bandit kuda yang menakutkan. Meskipun bandit kuda itu tidak kekurangan uang, mereka masih mengikuti tradisi ratusan tahun yang lalu. Mereka dapat pergi ke daerah perkotaan untuk makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi mereka tetap akan memilih untuk tinggal di kedalaman pegunungan. Sekarang pukul 9 pagi, masuk akal untuk mengatakan bahwa pada saat ini, kota itu seharusnya ramai. Namun Xuancheng hari ini sangat sepi. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan, bahkan tidak ada beberapa mobil. Semua orang menutup pintu dan jendela, dan toko memasang tanda penangguhan bisnis. Pekerja kantor lebih suka tidak masuk kerja daripada tetap tutup. Alasannya sangat sederhana, karena akan ada pertempuran yang sangat tragis di gunung terdekat hari ini. Beberapa waktu lalu, keluarga kuda hitam tiba-tiba memberontak dan melancarkan serangan mendadak terhadap keluarga kuda hijau, yang selama ini menjadi pemimpin banyak bandit kuda. Keluarga kuda hitam bekerja keras untuk mempersiapkan hari ini sejak lama. Mereka meraih beberapa kemenangan besar segera setelah memulainya. Namun, keluarga kuda hijau dapat menjadi pemimpin banyak bandit kuda dalam waktu yang lama, dan tentu saja bukan vegetarian. Setelah bereaksi, ia melakukan penyesuaian tepat waktu dan melancarkan serangan balik terhadap keluarga kuda hitam. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi tadi malam, beberapa tetua di keluarga Qingma tiba-tiba berbalik melawan air, yang membuat keluarga Qingma gagal total. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga kuda hitam telah menyerbu gunung di sebelah Xuancheng,
yang merupakan markas keluarga kuda hijau, dan siap untuk melancarkan eliminasi terakhir terhadap mereka. Ini akan menjadi pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di Xuancheng di kaki gunung berada dalam bahaya dan memilih untuk tetap tertutup pada hari ini. Namun, pada saat ini, di tanah kosong di luar Xuancheng, sekelompok besar orang tiba-tiba berkumpul dari segala arah. Laporkan, 109 orang telah tewas di langit. Semua telah dikumpulkan. Tolong beri instruksi. Zhang Beike berdiri di depan tim dan berteriak kepada Yang Xuanlang. Yang Xuan mengangguk dengan puas. Mereka telah diberi waktu 12 jam untuk menyelesaikan perakitan, tetapi butuh waktu kurang dari 8 jam. Bagus sekali. Yang Xuan berbalik dan menunjuk ke gunung di belakangnya dan berkata, tugas hari ini sangat sederhana. Tidak ada taktik, tidak ada strategi, dan tidak ada serangan utama dan serangan sekunder. Tujuan kita adalah sebuah gua di tengah gunung. Aku ingin kamu merebut gua itu sepenuhnya dalam waktu 3 jam. Dalam proses ini, aku akan selalu mengikuti di belakangmu, tetapi aku tidak akan pernah melakukannya, bahkan jika kamu mati di depanku. Ini tugasmu hari ini. Apakah kamu punya pertanyaan? Ya, Zhang Beike berteriak sekeras-kerasnya, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi perlawanan? Yang Xuan tersenyum dingin, tidak ada amnesti untuk membunuh. Itu saja, Zhang Beike sangat bersemangat. Aku harus membalikkan seluruh gunung selama aku tidak mengikat tangan dan kakiku, apalagi sebuah gua. Saudara-saudara, ayo kita pergi dan membunuh. Gunung di sebelah Xuancheng adalah daerah pedalaman keluarga Qingma. Namun, sekarang sebagian besar dari mereka telah ditaklukkan oleh keluarga kuda hitam, dan persimpangan menuju keluarga kuda hijau telah diblokir oleh keluarga kuda hitam. Mungkin keluarga kuda hitam tidak akan mengira bahwa seseorang akan berani menyerbu gunung saat ini, jadi mereka tidak memperhatikan pertahanan, tetapi mengerahkan pasukan berat untuk melancarkan serangan sengit ke markas besar keluarga kuda hijau. Jadi Zhang Beike dan yang lainnya bergegas naik tanpa perlawanan yang layak. Mereka sesekali bertemu dengan beberapa penjaga sporadis, yang semudah makan. Saudara Yang, orang-orang ini tidak cukup baik untuk bertarung. Saya pikir saya bisa bertarung dengan baik. Pada level ini, saya mungkin juga kembali dan bertarung dengan Mastiff Tibet. Segera Zhang Beike mulai mengeluh. Sebelum itu, dia melihat Yang Xuan tiba-tiba membuat keributan besar dan mengira itu akan menjadi pertempuran yang sangat menarik. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan akan lebih mudah daripada bepergian. Yang Xuan tersenyum tipis, saya harap Anda bisa mengucapkan kata-kata seperti itu setelah beberapa saat. Meskipun sebelumnya dia tidak pernah bertarung langsung dengan bandit kuda, Yang Xuan dapat menebak kekuatan pihak lain dari banyak rumor tentang bandit kuda. Kelompok orang ini dapat mewarisi selama ratusan tahun, dan masih memiliki posisi penting. Pasti ada alasannya di sini. Xiao Di, lihat betapa cantiknya bunga-bunga ini. Ayo, aku akan memakaikannya untukmu. Zhang Beike yang bosan memusatkan perhatian pada kupu-kupu ekor burung layang-layang. Sejak dia memasuki kamp pelatihan, bocah itu telah mengejar kupu-kupu ekor burung layang-layang. Dan dengan berani mengumumkan di mana-mana bahwa kupu-kupu ekor burung layang-layang adalah pacarnya. Karena alasan ini, dia sering dipukuli oleh kupu-kupu ekor burung layang-layang, tetapi orang ini gigih. Dia masih melakukan apa yang seharusnya dia lakukan setelah dipukuli setiap saat. Jika Sue Chao tidak menghentikannya, kupu-kupu ekor burung layang-layang hampir tidak dapat menahan diri untuk membunuh lalat Zhang Beike beberapa kali. Aku menyarankanmu untuk menyimpan kekuatanmu. Akan ada pertempuran sengit nanti. Kupu-kupu ekor burung layang-layang mati rasa dengan ketidakberdayaan Zhang Beike. Sekarang ketika Zhang Beike mengganggu kupu-kupu ekor burung, ia telah membentuk kekebalan. Apa yang harus dilawan? Telur burung bau ubi jalar busuk ini tidak cukup untuk menghangatkanku. Xiao Di, lihatlah pemandangan yang indah di sini. Mengapa kau tidak menikahiku sebagai istrimu? Zhang Beike berkata sambil tersenyum. Ini adalah lamarannya Yang Ken kepada kupu-kupu ekor burung. Keluarlah. Kupu-kupu ekor burung juga menanggapi dengan sederhana dan kasar untuk yang kesekian kalinya. Namun, kali ini dia menambahkan kalimat perhatian tambahan, kamu hanya memperhatikan serangan dan kurang bertahan dalam latihanmu yang biasa. Jangan menyerang terlalu cepat dan terpisah dari tim. Zhang Beike menatap dengan mata besar. Xiao Di, apakah kamu mengkhawatirkanku? Wajah kupu-kupu ekor burung walet suram, selama itu adalah anggota tim Tianmi, aku peduli. Setelah mengatakan itu,
dia menoleh ke Yang Xuan dan berkata, "Saudara Yang, aku mengusulkan untuk membagi tim menjadi 3 bagian. Satu terus bergerak maju dengan sangat dekat, dan 2 lainnya mengelilingi kedua sayap." Yang Xuan menatap kupu-kupu ekor burung walet dengan penghargaan dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu mengemukakan pendapat seperti itu?" Kupu-kupu ekor burung walet dengan mudah mengambil daun yang dipotong setengah oleh bilah tajam, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Meskipun kita belum menemui perlawanan yang layak sepanjang jalan, itu tidak berarti lawan kita sangat lemah. Dalam perjalanan, aku mengamati dengan saksama bekas pertempuran di sekitar. Dari goresan pada daun dan batang pohon ini, kualitas tempur mereka secara keseluruhan sangat tinggi, dan mereka telah menerima pelatihan khusus dan kualitas taktis tertentu. Ini jelas tidak sebanding dengan pasukan Jianghu di kota, dan dari jejak kaki dan jejak pertempuran di tempat kejadian, kedua belah pihak bertempur dengan sangat sengit. Alasan mengapa kami tidak menghadapi perlawanan yang layak adalah karena mereka tidak dibentengi. Tujuan kami ada di balik bukit di depan. Saya pikir di mana medan perang utama yang sebenarnya. Dilihat dari medannya, mudah untuk bertahan tetapi sulit untuk diserang. Selain itu, kami tidak terbiasa dengan hutan. Jika kami benar-benar bertarung, saya khawatir itu tidak mudah untuk dihadapi. Jadi saya berpikir untuk membagi orang-orang kami menjadi 3 rute, dengan rute tengah sebagai pelopor. Ketika semua perhatian mereka tertarik, orang-orang dan kuda yang menyergap di kedua sayap tiba-tiba terbunuh, dan 3 rute orang dan kuda bergabung untuk memusnahkan semua lawan mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua orang memandang kupu-kupu ekor burung dengan kagum dan memuja. Termasuk Yang Xuan sendiri, dia sangat terkejut dengan analisis tajam kupu-kupu ekor burung layang-layang. Sebelumnya, dia telah diberitahu oleh Sue Chow bahwa kupu-kupu ekor burung layang-layang adalah seorang jenius taktis selain efektivitas tempurnya yang hebat. Bahkan selama deduksi catur militer, selama Sue Chow memiliki kelalaian, dia akan dibunuh oleh kupu-kupu ekor burung layang-layang. Yang Xuangang mulai mendengar kata-kata ini dan tidak sepenuhnya mempercayainya. Karena bagaimanapun, Sue Chow juga merupakan siswa terbaik di antara para lulusan kamp pelatihan Xuan Zijun. Kupu-kupu ekor burung belum pernah menerima pelatihan profesional sebelumnya. Bagaimana bisa ia menjadi sangat besar dalam waktu yang singkat? Namun sekarang setelah saya perhatikan, saya merasa bahwa apa yang dikatakan Sue Chow sama sekali tidak berdasar. Analisis yang tepat tadi sangat akurat dan sempurna. Yang paling mengejutkan Yang Xuan adalah bahwa pengamatan dan analisis kupu-kupu ekor burung yang sangat baik mungkin telah mengetahui situasi lawan hanya melalui jejak di tempat. Jika terus seperti ini, pasukan Xuanzi mungkin memiliki komandan yang lebih hebat di hari libur. Wah, analisis yang bagus. Yang Xuan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, kali ini saya hanya bertugas mengawasi perang, dan saya tidak akan membantu. Bagaimana cara bertarung adalah urusanmu sendiri. Jadi sebaiknya kamu putuskan sendiri. Ekspedisi utara ini adalah ekspedisi pertama dalam arti sebenarnya dari Tianmi. Yang Xuan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh level sebenarnya dari orang-orang ini. Tidak peduli seberapa hebat Anda di tempat latihan, itu pasti berbeda dari pertempuran yang sebenarnya. Ada banyak situasi serupa di kamp pelatihan pasukan Xuanzi. Banyak orang melakukannya dengan sangat baik di kamp pelatihan, tetapi dalam hal pertempuran yang sebenarnya, itu tidak terjadi. Yang ingin dibentuk Yang Xuan adalah tim elit yang dapat membantunya menyatukan dunia persilatan, bukan sekelompok ahli teori yang hanya bisa bicara di atas kertas. Apakah ada yang keberatan dengan apa yang baru saja kukatakan? Kupu-kupu ekor burung layang-layang berteriak kepada orang banyak. Saudari Yan, kami semua mendengarkan perintahmu. Semua orang setuju. Meskipun Yang Xuan tidak menunjuk pemimpin kelompok ini untuk saat ini, para anggota Tianmi selalu mematuhi hukum menghormati yang kuat. Kupu-kupu ekor burung layang-layang tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga yang terbaik dalam pikiran. Orang-orang telah lama menganggapnya sebagai sosok jiwa. Mereka suka membiarkan kupu-kupu ekor burung layang-layang membuat keputusan ketika mereka menghadapi hal-hal besar dan kecil. Bagus, pipi kupu-kupu ekor burung layang-layang yang cantik tetapi dingin secara bertahap muncul dengan lapisan es. Zhang Beikai, di sini, kamu memimpin 36 orang dan bertanggung jawab atas serangan frontal. Ingat, tugas utamamu bukanlah membunuh musuh, tetapi untuk menarik perhatian pihak lain sebanyak mungkin. Ya, menantu perempuan, pergi, Wang Fugui, di sini, kau pimpin 36 orang dari kiri.
Ya, ada 36 orang tersisa. Ikuti aku ke kanan. Sekarang ikuti perintahku dan keluar. Di pedalaman pegunungan, terdapat sebuah gua alam yang sangat besar dengan lampu-lampu yang terang dan berbagai peralatan modern, seperti dunia kecil di dalam gua. Ini adalah tradisi yang diwariskan oleh para bandit kuda selama ratusan tahun. Mereka percaya bahwa gua tersebut adalah tempat mereka meletakkan jiwa mereka. Disinilah juga pemimpin dari puluhan bandit kuda dan lokasi keluarga kuda hijau. Namun hari ini, sama sekali tidak damai. Keluarga kuda hitam telah mengepung gua tersebut dan melancarkan serangan terakhir. Setelah keluarga kuda hijau dihancurkan, keluarga kuda hitam akan menggantikannya dan menjadi pemimpin baru dunia bandit kuda. Saudara-saudara, serang aku dan bunuh Ni Tianxing. Guo Feihu, pemimpin keluarga kuda hitam, memegang parang besar. Setelah membunuh beberapa penjaga keluarga kuda hijau, dia berteriak keras dan memimpin para elit keluarga kuda hitam untuk menyerbu ke dalam gua. Namun meskipun mereka menyerbu ke dalam gua, serangan keluarga kuda hitam tidak begitu mulus. Meskipun keluarga kuda hijau kehilangan lebih dari setengah dan kekalahan tak terelakkan, mereka masih melawan balik keluarga kuda hitam dengan gigih dengan mengandalkan keunggulan medan di gua. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Namun, keluarga kuda hijau berada di ujung panah otomatis yang kuat. Setelah beberapa saat, mereka kembali dalam keadaan pasif dan ditekan selangkah demi selangkah oleh keluarga kuda hitam. Di tengah gua, ada garis pertahanan kuat yang dibangun oleh keluarga kuda hijau. Keluarga kuda hitam tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan korbannya banyak. Eselon ketiga, serang aku. Seorang pemimpin kecil keluarga kuda hitam memerintahkan para bandit berkuda untuk meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ke benteng dengan menggunakan perang roda, mencoba menggunakan taktik ini untuk mengikis benteng sedikit demi sedikit. Dua eselon yang menyerbu di depan hancur total, tetapi benteng itu jelas runtuh. Selama eselon ketiga menyerbu, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan pertahanan terakhir keluarga kuda hijau. Namun, setelah pemimpin kecil itu memberi perintah, dia tiba-tiba mendapati tidak ada pergerakan di luar, dan eselon ketiga tidak menyerbu masuk seperti yang direncanakan. Eselon ketiga, apakah kamu tuli? Serang aku. Pemimpin kecil itu berteriak, tetapi masih tidak ada pergerakan di luar. Bunuh, bunuh. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan membunuh di luar gua. Kepala kecil itu, tiba-tiba tampak membeku. Bagaimana mungkin ada pertempuran di luar? Bukankah semuanya sudah terpecahkan? Tanpa banyak berpikir, dia bergegas ke dalam gua dengan pisau. Ketika dia melihat pemandangan di luar gua, seluruh pria itu tercengang. Karena ruang di pintu masuk sempit, mustahil bagi semua orang untuk masuk sekaligus. Perlu masuk satu eselon pada satu waktu. Baru saja, hanya sepertiga orang yang masuk, dan 2/3 orang tetap berada di luar. Namun, yang muncul di depannya adalah lautan mayat. Sekelompok orang dengan asal-usul yang tidak diketahui yang melompat entah dari mana dengan panik membantai mereka yang tertinggal di luar seperti memanen gandum. Dukung, dukung lubang. Pemimpin kecil itu berteriak pada walkie-talkie. Segera, beberapa anggota keluarga kuda hitam yang telah masuk dengan cepat berbalik dan bergegas keluar dari gua untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Pemimpin kecil itu sangat berpengalaman. Meskipun dia dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki efektivitas tempur yang luar biasa, dia sangat menderita dalam hal jumlah dan medan. Dia segera membuat pilihan yang tepat dan berteriak, konsentrasikan, kepung dan persempit pengepungan. Bandit kuda ini dilatih secara profesional. Setelah menerima instruksi, mereka dengan cepat menyebar ke dalam lingkaran besar, dan kemudian secara bertahap berkumpul di sekitar tim yang terdiri dari puluhan orang. Mengandalkan keunggulan jumlah dan medan, mereka dengan cepat menstabilkan diri dan perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Hancurkan mereka. Melihat bahwa waktunya telah tiba, pemimpin kecil itu dengan cepat mengeluarkan perintah untuk serangan umum. Menurut ramalannya, kelompok kecil orang ini akan sepenuhnya dilenyapkan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Namun, di atas batu biru besar sekitar 100 meter jauhnya dari mereka saat ini, seorang pemuda berdiri di atasnya dan mengamati semua ini dengan teleskop, tetapi lengkungan lucu muncul di sudut mulutnya. Tujuan utama dari pertempuran ini adalah untuk melatih pasukan dan mengetahui efektivitas tempur Tianmi yang sebenarnya, jadi Yang Xuan tidak bergegas bersama kupu-kupu ekor burung dan yang lainnya. Sebaliknya, ia menemukan tempat dengan bidang pandang yang luas dan mengamati setiap gerakan di depan dengan teleskop.
Melihat bahwa pengepungan bandit kuda secara bertahap ditutup, Yang Xuan tahu bahwa kemenangan atau kekalahan pertempuran telah dibagi. Tianmi diluncurkan sesuai dengan taktik kupu-kupu ekor burung. Orang-orang dan kuda yang diserang oleh tim itu adalah tim pelopor yang dipimpin oleh Zhang Beikai. Harus dikatakan bahwa meskipun Zhang Beikai tidak dalam kondisi prima pada waktu biasa, ia dapat menunjukkan bakat bertarungnya yang luar biasa saat terjadi pertarungan sungguhan. Sama seperti penilaian kupu-kupu ekor burung terhadapnya, karakter Zhang Beikai memiliki gen agresif yang kuat. Serangannya sangat ganas dan ganas. Kemanapun ia pergi, ia tak terhentikan seperti angin musim gugur yang menggulung dedaunan. Dan ia memiliki pikiran yang istimewa. Ia tidak melupakan tugasnya, bukan menyerang, tetapi menarik perhatian pihak lain sebanyak mungkin. Jadi sejak awal, Zhang Beikai membiarkan semua anggota tim yang dipimpinnya hanya menggunakan 70% dari kekuatan mereka. Setelah melancarkan serangkaian serangan yang ganas, dia sengaja memperlihatkan kelemahan agar pihak lain berhasil mengepungnya. Dengan cara ini, formasi pihak lain membentuk lingkaran, yang tidak hanya menarik perhatian semua pihak lain, tetapi juga memperlihatkan punggung pihak lain sepenuhnya. Ketika pengepungan keluarga kuda hitam menjadi semakin ketat, dan akhirnya melancarkan serangan umum, Zhang Beikai tiba-tiba berteriak, "Bunuh!" Sua, kelompok bandit kuda pertama yang bergegas untuk memenangkan hadiah pertama hanya merasakan mata mereka merah, dan kemudian mereka tidak tahu apa-apa. Bandit kuda lainnya juga jatuh ke dalam kekacauan. Saya tidak tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba melonjak dalam kekuatan pada menit terakhir. Pemimpin kecil bandit kuda berusaha tetap tenang dan mengeluarkan perintah baru lagi, pelankan serangan. Perintah ini tidak dapat menemukan kesalahan dengan cara apapun. Bahkan jika kekuatan lawan tiba-tiba meledak, masih ada perbedaan besar antara medan dan jumlah orang. Jika Anda mengganti strategi serangan cepat dengan strategi konsumsi serangan lambat, Anda masih bisa memenangkan kemenangan terakhir. Tetapi pemimpin kecil itu tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi perintah terakhir yang dia keluarkan dalam hidupnya. Ledakan. Pada saat formasi bandit kuda berubah dari serangan cepat menjadi serangan lambat, lereng bukit kecil di sebelah kanan tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Kemudian, sekelompok orang berwajah dingin tiba-tiba bergegas keluar dengan segala macam senjata seperti binatang buas. Yang pertama, dengan kulit gelap dan penampilan gelap dan kekar, mengenakan pakaian kerja kain bersih tua dan tampak seperti paman petani. Beberapa bandit kuda yang merespons pertama dengan cepat berbalik dan menyerang pria itu bersama-sama, mencoba menebas pria itu untuk pertama kalinya. Pria itu begitu cepat sehingga dia berlari ke jarak kurang dari 10 meter dalam sekejap mata. Parang beberapa bandit kuda diangkat dan menunggu pisau berikutnya untuk memotong mereka. Namun, ketika lelaki itu mendekati mereka, mereka baru saja akan memotong pisau panjang itu, tetapi tiba-tiba mereka merasakan bunga di depan mereka, dingin di leher mereka, dan kemudian mereka jatuh ke tanah dengan mata hitam. Sampai mereka tersentak, mereka tidak percaya bahwa akan ada pisau secepat itu di dunia. Bunuh pemimpinnya. Xiao Tumu menyerbu dan bergegas ke pihak lain dengan pisau di tangannya. Namun, saat dia hendak membuat pisau pihak lain mengambil langkah pertama dan memotong kepalanya. Untungnya, pisau ini tidak memiliki trik apapun, hanya membelah vertikal sederhana. Bertahan dari serangan semacam ini sangat sederhana. Angkat saja pisau secara horizontal di atas kepala Anda. Pemimpin kecil itu adalah orang kepercayaan dan pengawal pribadi Guo Feihu. Dia tidak hanya tenang, tetapi juga terampil. Saat dia mengangkat pisaunya, dia sudah memikirkan cara memotong leher pihak lain setelah menangkis pisau. Sial, pisau hitam itu menebas ke bawah. Parang kecil itu mendorong dengan keras. Saat dia siap untuk memotong tenggorokan pihak lain, dia tiba-tiba merasakan dingin di pipinya, dan kemudian seluruh tubuhnya tampak terkuras. Kemudian, dari dahinya ke tengah pipinya, garis merah yang sangat tipis perlahan muncul. Dia selalu bertanya-tanya mengapa pihak lain bisa memukulnya ketika dia sudah mengangkat pisaunya untuk menangkis. Dia tidak mendapatkan jawabannya sampai dia melihat setengah parang di tangannya pada saat jatuh ke tanah. Parang bandit kudanya yang terbuat dari baja halus terbelah dua oleh pisau hitam sederhana. Pisau kaya itu secepat kilat. Setelah pertempuran antara pilar batas dan pisau gila Gusen, dia mendapatkan pedang hitam yang sakit di tangan Gusen, yang bahkan lebih tak terhentikan. Parang di tangan bandit kuda itu segera menjadi lebih rapuh daripada tahu di bawah pisau hitam secepat kilat.
Wajah kaya dan bangsawan itu sangat dingin. Setiap pisau akan memercikkan darah sejauh 3 kaki. Dekat dari kanan, tiba-tiba seseorang berteriak di antara bandit kuda, dan bandit kuda itu segera bergerak ke kanan. Inilah alasan mengapa bandit kuda itu kuat. Tidak peduli kapan komandan jatuh, beberapa dari mereka akan selalu membuat penilaian yang paling tepat. Pada saat ini, efektivitas tempur tim tengah pecah, dan sekelompok pemanen daging manusia seperti Sura muncul dari sayap kiri. Pada saat ini, mereka secara paksa bertemu musuh, yang pasti akan menyebabkan banyak korban. Cara terbaik adalah dengan menghindari tepinya untuk sementara, mundur ke kanan, lalu melancarkan serangan balik sesuai bentuk setelah menstabilkan posisi. Namun, para bandit berkuda baru saja bergerak ke kanan. Sebelum mereka sempat bernapas, mereka tiba-tiba melihat seorang pria berdiri di belakang mereka. Seorang wanita, tepatnya, dia adalah wanita cantik. Celana ketat polos, rambut hitam panjang, fitur wajah halus, kulit putih, mata lembut, tetapi dengan dingin yang tegas dan yin. Bagaimana mungkin seorang wanita muncul di tempat ini saat ini? Semua bandit kuda tercengang. Namun, mereka segera mendapat jawaban. Wanita itu perlahan melangkah maju beberapa langkah, lalu tubuhnya berkelebat. Pisau kupu-kupu yang halus menyelinap ke telapak tangannya, mengangkat tangannya dan mencakar. Tenggorokan beberapa bandit kuda yang berdiri di barisan depan tiba-tiba retak. Kemudian, puluhan orang tiba-tiba bergegas keluar di belakang wanita itu dan membunuh ke dalam kelompok pertempuran bersama wanita itu. Meskipun dia seorang wanita, dia terlihat lebih kejam dan kejam daripada monster yang membuat pisau hitam di sebelah kiri. Jika kekayaan membawa mereka ketakutan, kupu-kupu ekor burung membawa mereka keputusasaan. Keputusasaan tanpa akhir. Kemanapun pisau kupu-kupu itu pergi, itu seperti sabit kematian. Pipi putih wanita itu segera ternoda oleh beberapa tetes darah, dan pisau kupu-kupu di tangannya bersinar seperti makhluk hidup. Kemanapun dia pergi, para bandit kuda itu jatuh ke tanah seperti gandum yang hancur. Pada saat yang sama, tim pelopor Zhang Beike juga tiba-tiba melancarkan serangan balik dan bergabung dengan dua tim yang dipimpin oleh Wang Fugui dan kupu-kupu ekor burung untuk membentuk pengepungan besar. Pengepungan anti-bandit berkuda yang berhasil, berkali-kali lipat lebih banyak dari kebanyakan bandit, telah selesai, dan kemudian terjadi panen yang tak ada habisnya. Raungan, 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 terdengar suara gemuruh dari kerumunan, yang merupakan raungan pelepasan hormon oleh anggota Tianmi. Mereka mengalami pelatihan yang kejam di kamp pelatihan. Sue Chao mencoba segala cara untuk menyiksa mereka, memukuli mereka dan merangsang gen binatang buas di dalam sel mereka sebanyak mungkin. Darah berceceran di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Di mata anggota Tianmi, itu adalah kenikmatan seperti surga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pertempuran berakhir. Lautan darah di tanah. Semua anggota Tianmi berlumuran darah di tubuh dan wajah mereka, darah musuh. Harga yang mereka bayar adalah kurang dari 10 orang terluka ringan. Menang, menang. Zhang Beike dengan bersemangat mengangkat 2 cakar baja berdarah di tangannya dan meraung seperti binatang buas di langit. Menang, menang, menang. Anggota Tianmi lainnya juga mengangkat senjata mereka dan berteriak keras ke langit. Cepat masuk ke dalam gua dan hancurkan musuh. Wajah kupu-kupu ekor burung menjadi semakin dingin. Dengan minuman rendah, ia memimpin dalam bergegas masuk ke dalam gua. Anggota Tianmi lainnya takut bahwa mereka akan berlari lambat dan tidak dapat mengambil daging, jadi mereka bergegas masuk satu persatu. 10 menit kemudian, di ujung gua, ada ruang besar setidaknya 2000 meter persegi. Seluruh gua diterangi oleh lampu besar. Gua itu penuh dengan bau darah yang kuat, dan ada mayat-mayat tergeletak di tanah. Di samping meja batu, ada 3 orang yang diikat di lutut mereka. Siapa kamu? Aku Guo Feiyu tidak punya dendam padamu. Kenapa? Guo Feiyu putus asa sekaligus marah. Melihat pemberontakan itu akan segera berhasil, tetapi tiba-tiba, sekelompok orang yang tidak diketahui asal-usulnya menyerbu masuk dan merusak perbuatan baiknya. Diam, Zhang Beike menendang kepala Guo Feiyu. Ketiga orang ini seperti 3 pemimpin bandit kuda, jadi kupu-kupu ekor burung layang-layang tidak memerintahkan pembunuhan di tempat, tetapi melapor kepada Yang Xuan dan menunggu Yang Xuan datang dan mengirimkannya sendiri. Setelah beberapa saat, Yang Xuan masuk perlahan dari luar dengan tangan di saku celana dan rokok di mulutnya. Itu kamu. Pada saat ini,
seorang pria yang berlutut di paling kiri tiba-tiba melihat ke arah Yang Xuan dan berseru. Yang Xuan menatap pria itu dan menatapnya selama beberapa detik. Dia juga tampak sedikit terkejut. Li Chunlin. Guo Feiyu tampak bingung, apakah kalian berdua saling kenal? Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke Yang Xuan, saudaraku, Han Chunlin dan aku bukan orang yang sama. Jika kamu punya liburan dengannya, selesaikan masalah dengannya. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa waktu lalu, dia menemukan kita terlebih dahulu dan mengatakan dia tahu keberadaan pembunuh putraku yang sebenarnya, dengan syarat aku membantunya membalas dendam. Aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Tolong lihat dengan jelas. Guo Feiyu berpikir bahwa pihak lain pasti datang untuk Li Chunlin dan dengan cepat memutuskan hubungan itu. Yang Xuan dengan lembut menyentuh dagunya dan tiba-tiba tertawa. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa ada bandit kuda di Nanjiang. Li Chunlin, kamu bisa. Sepertinya aku membuat keputusan bodoh untuk membiarkanmu pergi. Yang Xuan Qian tidak berpikir bahwa Li Chunlin adalah iblis di balik semua ini. Li Chunlin menggertakkan giginya dan matanya penuh amarah. Dia berkata dengan suara berat kepada Yang Xuan, jangan berpuas diri. Aku telah menempatkan Li Chunlin di tanganmu, tetapi aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku hantu. Yang Xuan tersenyum dingin dan menyipitkan matanya. Banyak orang di dunia telah mengatakan ini kepadaku, termasuk kamu. Namun, menurutku mereka yang dapat mengatakan ini pastilah orang bodoh, karena kalian para badut tidak dapat membantuku di bawah sinar matahari. Aku memperlakukanmu sebagai sampah di dunia bawah.